Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi dengan NPM 25412042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam mata kuliah pengantar manajemen. Jangan lupa simak dan tonton videonya ya. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki peran sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen dipandang sebagai aset utama organisasi karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya. Peran dan kedudukan sumber daya manusia dalam manajemen. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena menjalankan seluruh fungsi manajemen, menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi, menjadi penggerak sumber daya lainnya seperti modal, teknologi, dan bahan baku. Tanpa sumber daya manusia, yang kompeten sumber daya lain tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan dapat tercapai. Tujuan sumber daya manusia meliputi memperoleh sumber daya yang berkualitas, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan, meningkatkan kinerja dan menciptakan produktivitas, menciptakan kepuasan kerja, menjaga hubungan kerja yang harmonis. Nah, di sini ada fungsi-fungsi manajemen sebagai sumber daya manusia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang meliputi jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang dibutuhkan oleh organisasi. Perencanaan ini dilakukan agar organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup dan sesuai kebutuhan, tidak mengalami kelebihan atau kekurangan karyawan, dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia meliputi dasar bagi kegiatan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kedua, ada rekrutmen atau seleksi. Merupakan proses mencari, menarik, serta memilih calon tenaga kerja yang paling sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Tujuan fungsi ini adalah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi. Rekrutmen dilakukan untuk menjaring pelamar, sedangkan seleksi digunakan untuk menentukan calon terbaik. Yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan. Pengembangan dan pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan agar dapat bekerja lebih baik dan profesional. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menyesuaikan kemampuan karyawan dengan pengembangan teknologi. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Pelatihan biasanya bersifat jangka pendek, sedangkan pengembangan bersifat jangka panjang. Yang keempat, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil kerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian tujuan kerja.
Yang kedua, menjadi dasar pemberian promosi pelatihan atau sanksi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dengan penilaian kerja organisasi dapat mengevaluasi efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kelima ada pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusi dan hasil kerja yang telah diberikan. Kompensasi dapat berupa gaji atau upah, insentif dan bonus, tunjangan dan fasilitas. Tujuan dari kompensasi ini adalah untuk meningkatkan motivasi kerja, menciptakan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah upaya untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan emosional karyawan agar tetap sehat, produktif, dan loyal terhadap organisasi. Pemeliharaan sumber daya manusia meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang harmonis, lingkungan kerja yang nyaman, dengan pemeliharaan yang baik. Karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih optimal. Tantangan pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari berbagai tantangan, karena setiap individu memiliki latar belakang, kemampuan, dan karakter yang berbeda. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia antara lain yaitu yang pertama, perbedaan karakter dan latar belakang. Setiap karyawan memiliki kepribadian, budaya, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Namun, juga dapat menjadi kekuatan positif jika diarahkan secara positif. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini menuntut organisasi untuk terus melakukan pelatihan dan pengembangan agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga. Yang ketiga, di sini ada kepuasan dan motivasi kerja. Menjaga motivasi dan kepuasan kerja karyawan merupakan tantangan tersendiri. Faktor ini seperti gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan kesempatan pengembangan karir sangat memengaruhi semangat kerja karyawan. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut karyawan untuk terus beradaptasi. Jika sumber daya manusia tidak mampu mengikuti perubahan teknologi, maka kinerja organisasi dapat menurun. Komunikasi dan hubungan kerja. Komunikasi yang kurang dapat menyebabkan kesalahpahaman, menurunnya kerjasama, dan konflik dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen harus menciptakan komunikasi yang terbuka dan sehat. Yang keenam, di sini ada tingkat turnover karyawan. Tingginya tingkat keluarnya masuk karyawan dapat mengganggu stabilitas organisasi dan meningkatkan biaya rekrutmen serta pelatihan. Menjaga loyalitas karyawan menjadi tantangan penting bagi manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, di sini ada kedisiplinan dan etika kerja. Menanamkan disiplin dan etika kerja yang baik kepada karyawan tidak selalu mudah. Perbedaan sikap dan kebiasaan kerja dapat memengaruhi produktivitas organisasi. Yang kedelapan, ada kesejahteraan dan kesehatan kerja.
Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan menjadi tantangan, terutama jika beban kerja tinggi. Karyawan yang kelelahan akan menurunkan produktivitas dan kualitas kerjanya.